Ayo. Kita perhatiannya untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Siapa hari ini yang tidak masuk? Sekretaris, sebentar lagi absensinya dikasihkan ke Bapak ya. Baik, pada hari ini kan kita mata belajarnya di IPS ya. Ada yang tahu gak sih kita ini akan belajar tentang apa hari ini? Teknik sosial. Oh ya, bagus. Jadi kalian mengingat ya pelajaran yang minggu kemarin. Baik, jadi kita hari ini akan belajar tentang integrasi sosial di Madura. Kita langsung ke pengertian dulu ya. Integrasi sosial adalah proses penyatuan berbagai perbedaan dari suku, budaya, agama, dan pendapat agar terciptanya kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling bekerja sama. Baik, di sini Bapak punya satu pertanyaan yang bisa akan mendapatkan reward dari Bapak. Saya menjawab ya. Pertanyaannya adalah, silakan ajukan tangan ya yang bisa menjawab ya. Belum. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mewujudkan integrasi sosial di Madura? Silakan. Yang pertama Pak, memperkuat nilai budaya lokal. Gak apa. Yang kedua, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai menjadi penengah konflik Pak. Oh Yang ya. ketiga, meningkatkan pendidikan dan kesadaran sosial. Yang keempat, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kelima, membangun komunikasi yang baik. Dan yang keenam, menegakkan hukum yang adil. Dan yang terakhir, mengelola konflik secara damai. Wah. Ya, silakan berikan aplaus untuk teman-temannya. Silakan masuk ke depan untuk mendapatkan rewardnya. Buat sirip ada. Buat jajannya, yuk. Oh, Jangan kan kita sudah mengenal tadi bagaimana cara mewujudkan integrasi sosial di Madura yang disebutkan oleh Nak Wahyu tadi ya. Waalaikumsalam. Dari mana? Oh, ya silakan. Silakan. Materi yang kedua itu contoh sikap menghargai perbedaan. Bisa berikan untuk contoh nggak anak-anak ini? Ayo, silakan. Contohnya gini Mas, misal kita memilih berbeda, berbeda agama, berbeda suku, berbeda daerah, kita saling menghormati, mendengarkan pendapatnya, tidak egois serta toleransi. Oh iya. Bagus. Yang ketiga itu ada cara mewujudkan integrasi sosial di Madura. Tadi yang disebutkan oleh Mas Wahyu, ada yang bisa mengulangi Kak? Bapak kasih reward deh kalau yang bisa mengulangi tadi yang Mas Wahyu sampaikan. Silakan. Nah, silakan. Yang pertama, memperkuat nilai budaya lokal Pak. Yang Betul. kedua, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat. Wah, bagus. Dan yang ketiga, meningkatkan pendidikan dan kesadaran sosial Pak. Oh ya, bagus. Dan kalau nggak salah yang keempat itu mengurangi kesenjangan sosial akibat ekonomi. Nah, yang kelima, membangun komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, penegakan hukum yang adil Pak. Wah, ya. Silakan. Nah, Ijang di depan. Ambil di wajah.
sudah membahas ya. Jadi mohon perhatiannya anak-anak agar materi yang kita pelajari barusan itu lebih mendalam lagi. Silakan dibuka ya di grup. Bapak sudah mengirimkan link itu. Isinya itu materi. Silakan dibaca dulu. Oke, Pak. Ditaruh di grup. Thank you. Oke, materi edukasi gimana? Dibaca dulu ya. Ya Pak. Link 3 itu Mas. Pak iPhone saya nggak bisa juga. Silakan yang nggak bisa itu numpang ke temannya. Hah? Dulu dibaca dulu itu ya nggak bisa itu tempat nanti bacain. Oke, Pak. Terima kasih Mas Teman. Sudah anak-anak? Bapak beri waktu 2 menit lagi. Silakan. Baik, sambil kalian membaca materinya, Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Di kelompok pertama itu dari Nak Salman sampai Nak Misel. Yang kelompok 2 itu dari Nak Randi sampai Nak Farida. Yang kelompok 3 dari Mbak Atin sampai Mbak Iza. Ya, silakan dibaca dulu materinya. Nanti Bapak akan berikan soal untuk kalian jawab ya. Isi ya. Iya Pak. Oh, di Baik, sambil Bapak bagikan ya untuk soal kelompok diskusi. Alhamdulillah. Iya, Bapak. Bapak berikan waktu 3 menit untuk mengisi itu ya. Silakan diskusikan bersama kelompok kalian dengan rame-rame ya. Hanya di luar banyak guru. Iya. Silakan diskusikan dulu. Kamu jangan berisik aja, Pak. Jangan berisik. Jangan berisik. Maafnya. Waktunya sisa 2 menit.
saling menghargai. Bisa waktu 1 menit. Tunggu, Pak. Baik, apakah ada yang sudah selesai? Baik, perwakilan dari kelompok berapa? Kelompok 1? Oh, ya silakan, nah, Salman. Baik, mengenai yang pertama sebutkan contoh kegiatan gotong royong yang pernah kemudian atau lakukan di lingkungan. Ada dua yang paling sederhana, yang pertama kerja bakti jelas, yang kedua ada tolong menolong ketika ada tenaga yang membutuhkan pertolongan baik ketika ada kifayah ataupun ketika ada ujian dan sebagainya. Yang kedua, mengapa kita menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan dengan jika kita menghargai perbedaan maka akan tercipta lingkungan yang harmonis, rukun dan juga damai. Sama seperti pertanyaan ketiga, mengapa kita harus menjaga persatuan? Jelas agar bisa menciptakan lingkungan yang harmonis, damai, terserah, sentosa dan juga makmur. Dan yang terakhir mengenai bagaimana cara sederhana menyelesaikan masalah dengan musyawarah di lingkungan sekolah, yaitu dengan diskusi mengumpulkan semua hak orang-orang yang terlibat serta mendiskusikannya secara keberanian serta mengambil atau mendengarkan semua pendapat lalu dijadikan satu kesimpulan untuk bisa menemukan suatu solusi yang konkret dan juga nyata. Sekian, terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk perwakilan dari kelompok 1. Belum selesai. Kelompok 3? Bapak, Ya, silakan Nak Zahira. sebutkan 2 contoh kegiatan gotong royong yang pernah kita lihat dan dilakukan di lingkungan. Yang pertama itu kolongan malam Jumat, yang kedua kalau ada kifayah. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu agar kehidupan kita menjadi berwarna. Ketiga, mengapa kita harus menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa bersatu padu dan sentosa. Selanjutnya, bagaimana cara sederhana menyelesaikan masalah dengan musyawarah di lingkungan sekolah? Musyawarah ini dengan kita kata musyawarah, Pak, karena dengan bermusyawarah ya, kita bagus, menjawab, bagus. bisa memberikan kesimpulan. Nah, yang terakhir kesimpulan kelompok. Kesimpulannya ini kita harus saling tolong-menolong, saling menghargai supaya hidup aman, tentram, damai, sentosa dan bahagia. Ayo, silakan perwakilan dari kelompok 2. Mbak Pio. Oh, siapa yang mau jawab? Oh, Mbak Elsa. Ya, silakan Mbak Elsa. Dan dalam kegiatan gotong royong yang pernah melihat atau dilakukan di lingkungan bersih-bersih masjid. Kolongan. Mengapa kita menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari? Karena agar kita rukun dan saling menghargai. Mengapa kita harus menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari? Karena biar kehidupan lebih harmonis, kedamaian serta mencegah konflik. Bagaimana cara sederhana menyelesaikan masalah dengan musyawarah di lingkungan sekolah? Mengumpulkan pihak yang terlibat dan menyampaikan masalah dengan jelas. Oh, selesai. Oh, terima kasih. Yang berikan aplaus untuk perwakilan dari kelompok 2. Baik, dari 3 jawaban kelompok tadi, jika ada yang bisa menyimpulkan, Bapak akan berikan reward lagi. Ini paling besar ini. Bapak. Ya, silakan Mbak Tim. Kesimpulan dari diskusi pada kali ini yaitu kita sesama manusia itu harus saling tolong menolong, juga kita itu harus saling menghargai supaya kita itu bisa jadi tentram, aman, damai, sentosa, Ya, nanti Mbak Tim tak tunggu di kantin ya. Tiba-tiba di kantin nanti. Kan tadi sudah mendapatkan nanti itu spesial dari Bapak Guru ya. Itu ribetnya.
Baik, cukup sekian dulu pertemuan kita, cukupkan sampai di sini karena jika dia di sana sudah bahagia dengan yang lain. Sendiri terima kasih, sekian terima kasih. Baik, kepada Ketua kelas silakan pimpin doa untuk menutup pelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita menutup mata pelajaran pada siang kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.